Mulai ya. Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas penelitian operasional 2 terkait mengenai soal dan penyelesaian dari soal variasi 3 kampanye di buku Hiller dan Lieberman bab 15 game teori dengan menggunakan linear programming. Di sini kan yang pertama, Mazayamin Kamita dengan NIM D6210064 dari kelas E. Yang kedua, Amelia Karisna Permata dengan NIM D6230015 dari kelas A. Yang ketiga, Dina Ratnasari dengan NIM D6230041 dari kelas A. Yang keempat, Destrian Amalia Putri dengan NIM D6230046 dari kelas A. Berikut ini merupakan soal dari variasi 3. Perkembangan akhir dalam kampanye menghasilkan tabel pembayaran akhir untuk pemain 1, politisi 1, diberikan pada tabel 15.5. Bagaimana permainan ini harus dimainkan? Misalkan kedua pemain mencoba menerapkan kriteria minimax dengan cara yang sama seperti di variasi 2. Pemain 1 dapat menjamin bahwa ia tidak akan kehilangan lebih dari 2 dengan memainkan strategi 1. Demikian pula, pemain 2 dapat menjamin bahwa ia tidak akan kehilangan lebih dari 2 dengan memainkan strategi 3. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai maksimum 2 dan nilai maksimum 2 tidak bertepatan dalam kasus ini. Hasilnya adalah tidak ada titik pelana. Apa konsekuensi yang dihasilkan jika kedua pemain berencana untuk menggunakan strategi yang baru saja diturunkan? Dapat dilihat bahwa pemain 1 akan menang 2 dari pemain 2, yang akan membuat pemain 2 tidak bahagia. Pemain 2 rasional dan karena itu dapat meramalkan hasil ini. Dia akan kemudian menyimpulkan bahwa ia dapat melakukan yang lebih baik, yaitu menang 2 kali daripada kalah 2 kali, dengan memainkan strategi 2 sebagai gantinya. Karena pemain 1 juga rasional, ia akan mengantisipasi perubahan ini dan menyimpulkan bahwa ia dapat meningkat secara signifikan dari 2 ke 4 dengan mengubah ke strategi 2. Menyadari hal ini, pemain 2 kemudian mempertimbangkan untuk beralih kembali ke strategi 3 untuk mengonversi ke 4 menjadi keuntungan 3. Kemungkinan peralihan ini akan menyebabkan pemain 1 mempertimbangkan lagi menggunakan strategi 1. Setelah itu, seluruh siklus akan dimulatif untuk mempertimbangkan perubahan strategi, baik untuk mengambil keuntungan dari lawannya atau untuk mencegah lawan mengambil keuntungan darinya. Singkatnya, solusi yang disarankan pada awalnya, pemain 1 memainkan strategi 1 dan pemain 2 memainkan strategi 2. Strategi bermain 3 merupakan solusi yang tidak stabil karena tabel pembayaran tidak memiliki pelana titik sehingga perlu dikembangkan solusi yang lebih memuaskan. Tapi solusi seperti apa seharusnya begitu? Tabel dapat dilihat pada soal. Diketahui batasan-batasan pemain 1 sama dengan
2x1 plus x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, min 2x1 plus 4x2 min x3 lebih sama dengan 0, 2x1 plus 3x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, x1 plus x2 sama dengan 1, dan x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0. Batasan-batasan pemain 2. 2y1 min 2y2 plus 2y3 min y4 kurang dari sama dengan 0. Y1 plus 4Y2 plus 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Dan Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, Y3 lebih dari sama dengan 0. Ditanya, pemain 1 maksimalkan X3, pemain 2 meminimalkan Y4. Dijawab untuk pemain 1, penerapan metode simplex pada masalah pemrograman linear ini setelah menambahkan kendala X3 lebih besar sama dengan 0 menghasilkan sebagai solusi optimal. Dilihat pada soal 15.5-8 dan 15.5-9. Akibatnya, seperti yang ditemukan oleh prosedur grafis di bagian sebelumnya, strategi campuran optimal untuk pemain 1 menurut kriteria min-max adalah X1, X2 sama dengan 7/10, 4/11. Dan nilai permainannya adalah Vx. Metode simplex juga menghasilkan solusi untuk dual, diberikan selanjutnya. Dari masalah ini yaitu Y sama dengan Y, sehingga strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,5/11, 6/11. Dual dari masalah sebelumnya hanyalah model pemrograman linear untuk pemain 2 yang memiliki variabel Y1, Y2, Yn, dan Yn plus 1 yang ditunjukkan sebelumnya di bagian ini. Dijawab untuk pemain 2. Menerapkan metode simplex secara langsung ke model ini setelah menambahkan kendala Y4 lebih dari sama dengan 0, menghasilkan solusi optimal Y sama dengan 0, Y1/2 sama dengan 5/11, Y3 sama dengan 6/11, sedangkan Y4 sama dengan 2/11, serta solusi dual optimal X2 sama dengan 4/11, X3 sama dengan 2/11. Strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0, 5/11, 6/11. Permainan tersebut terlihat lagi sebagai V sama dengan Y4 sama dengan 2/11. Kita telah menemukan strategi campuran optimal untuk pemain 2 saat berhadapan dengan model pertama. Kita tidak perlu menyelesaikan yang kedua. Secara umum, kita selalu dapat menemukan strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih hanya satu model, baik satu, dan kemudian menggunakan metode simplex untuk memecahkan solusi optimal dan solusi dual optimal. Ketika metode simplex diterapkan pada kedua model pemrograman linear ini, kendala non-negatif ditambahkan yang mengasumsikan bahwa V lebih dari sama dengan 0. Jika asumsi ini dilanggar, kedua model tidak akan memiliki solusi yang layak, sehingga metode simplex akan segera berhenti dengan pesan ini. Untuk menghindari risiko ini, kita dapat menambahkan konstanta positif, katakanlah 3,
nilai absolut dari entry negatif terbesar ke semua entry dalam tabel 15.6. Ini kemudian akan meningkatkan semua koefisien T. Berikut merupakan penyelesaian masalah linear programming menggunakan solver dari Excel. Linear programming adalah metode matematis untuk menemukan alokasi sumber daya secara optimal. Tujuannya bisa berupa memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Komponen utama dari linear programming adalah fungsi objektif, variabel keputusan, serta kendala atau constraint. Perannya solver di Excel adalah untuk mencari nilai variabel keputusan terbaik dengan memperhatikan kendala yang ditentukan. Struktur tabel hasil solvernya yang baris 3 itu merupakan hasil solusi untuk setiap variabel, yaitu X1, X2, serta X3, dan nilai fungsi objektif atau Z. Sedangkan baris yang keempat merupakan koefisien dari fungsi objektif atau objektif koefisien, di mana X3 memiliki nilai koefisien 1 dan X1 dan X2 nilai koefisiennya 0. Contohnya untuk fungsi objektif Z sama dengan X3, untuk memaksimalkan X3, hasil solvernya X1 hasilnya 0,6364, X2 0,3636, serta X3 0,1818. Sedangkan nilai Z sama dengan 0, merupakan kemungkinan hasil ini menunjukkan bentuk minimasi atau keterbatasan kendala. Solver telah menemukan kombinasi nilai X1, X2, X3 yang optimal berdasarkan kendala dan tujuan yang telah diberikan. Nilai Z menunjukkan hasil fungsi objektif pada solusi yang optimal. Dapat dianalisis apakah kendala sudah terpenuhi dan solusi layak atau visible. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan kepada Dina. Baik, untuk selanjutnya yaitu mencari nilai LHS dan juga RHS-nya. Nah, jadi untuk mencari nilai LHS-nya itu dengan menggunakan rumus sama dengan sum product, terus dari solution X1 sampai X3, setelah itu dikunci dan akan menghasilkan selanjutnya. Dan untuk RHS-nya, rumusnya juga sama dengan solution X1, X2, dan X3. Setelah itu, untuk ininya kita bisa melihat dari batasan-batasan yang ada pada soal. Namun nanti ketika kita mencari ini, sebelum kita solver, maka solution ini itu belum akan muncul. Solution akan muncul ketika kita sudah mensolverkan dari penyelesaian ini. Caranya yaitu kita klik data, setelah itu bagian solver, set objektif kita isi dengan Z, terus jangan lupa untuk kita pilih next, terus untuk yang by changing ini kita milih dari ini solution, terus untuk subjektifnya kita pilih yang
E11 dan juga D11. Untuk yang ini kita pilih E8, E10, sampai dan juga G8 dan G10. Untuk memilih ini jangan lupa untuk kita klik add, setelah itu kita solve. Karena kelompok kita sudah kita solve, jadi untuk yang bagian ini kita close. Kalau dari teman-teman belum, nanti bisa ke solve terlebih dahulu. Dan jika dari Excel teman-teman belum terdapat solver, kita bisa menambahkannya ke bagian file. Setelah itu klik option. Setelah klik option, klik add-in. Setelah itu kita solver add-ins, kita klik go. Nah, setelah itu langsung kita klik OK. Nah, seperti itu untuk penjelasan penyelesaian menggunakan Excel. Sekian penjelasan terkait soal variasi 3 kampanye dari kelompok kami. Kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.